Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan keriban alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa yang kita baca mukjizatnya setiap pagi hari ini, semoga kelak kita harapkan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengikuti kajian selanjutnya yang disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Ahmad Kosasi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, maghfirah, keberkahan untuk Kiai dan keluarganya, serta ilmu-ilmu yang diamalkan kepada kita semua dan kita dapat memahaminya. Semoga itu menjadi amal jariah yang insya Allah tiada putus-putusnya. Begitu juga kita doakan kepada pendiri-pendiri Darul Quran, Kiai Yusuf Mansur beserta keluarganya, Kiai Tarmizi, kemudian Ustadz Sani, Kiai Jamil, dan seluruh jajaran-jajaran PP Darul Quran, baik yang ada di pusat, yang di cabang, di pesantren, maupun seluruh para santri-santrinya. Semoga Allah sehatkan, Allah berkahkan, Allah mudahkan segala urusannya. Dan yang terpenting adalah kepada donatur-donatur kita, semoga apa yang telah mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka donasikan dengan tujuan untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Yang sakit semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan yang memiliki hajat ataupun keperluan-keperluan semoga Allah mudahkan pula. Dan semoga yang terakhir, semoga apapun yang kita lakukan di Darul Quran menjadi sebuah amal ibadah untuk kita semua, menjadi amal jariah pula untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Baiklah rekan-rekan, tanpa berpanjang kalam, kemarin kita sudah mengikuti kajian bersama Kiai Ahmad Kosasih mengenai tentang perihal kajian zakat part 3, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian zakat part yang keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tentang zakat binatang ternak, kemudian zakat perikanan, kemudian zakat emas, kemudian zakat pakaian, kemudian zakat hasil tambang, dan yang terakhir kemarin itu zakat harta rikas. Dan insya Allah hari ini akan dilanjutkan kembali oleh Kiai kita mengenai tentang perihal zakat, yaitu zakat surat-surat berharga insya Allah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kiai Ahmad Kosasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, baik di pusat maupun di cabang, hari ini kita lanjutkan kembali kajian zakat tentang zakat surat berharga, saham, sukuk. Ini masing-masing punya definisinya, surat berharga, saham, dan sukuk. Kita lihat. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun dapat diketahui keuntungan atau kerugian perusahaan. Pada saat itulah diketahui berapa kewajiban zakat dari saham tersebut. Maksudnya kalau kita beli saham pada sebuah perusahaan berarti kita nanam modal. Namanya ada perusahaan angin ribut mau bikin buka usaha. PT Angin Ribut buka usaha, namanya usaha tusukan gigi. Jual sahamnya satu lembar namanya 100.000. Kita belilah 1.000 lembar, berarti kan 100 juta. Ya. Saya beli 1.000 lembar saham, berarti saya punya
modal di dalam itu 100 juta. Si B, si C, si D terus terkumpullah mungkin sekian M ya, sekian ember saham, maka mulailah saham itu, perusahaan itu berjalan, bergerak, ngapain? Memproduksi tusukan gigi. Ini hebat amat ya. PT yang ribut, yang dikerjain tusukan gigi. Nah, berarti kita pemilik perusahaan. Ya. Orang-orang yang menanam modal itu adalah pemilik perusahaan. Sedangkan yang ada di kesekretariatan, orang-orang yang mengelola itu dia manajemen ya, itulah kurang lebih. Ya, mereka orang-orang yang bekerja untuk mengelola perusahaan tersebut. Pada saat itulah ketika sudah akhir tahun itu biasanya perusahaan muslim, bahkan bukan muslim saja ya, perusahaan-perusahaan muslim pun sudah menghitung laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Ketika diketahui labanya atau mungkin ruginya atau mungkin balance yang tidak ada untung tidak ada rugi, maka di saat itulah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan atau emas baik nisabnya 85 gram maupun kadar zakat 2,5%. Jadi begini, sama hanya seperti saya nyimpen duit di brankas, umpamanya 100 juta. Itu setiap tahun dikeluarkan apanya itu? Zakatnya 2,5%. Cuman kan uang saya tidur, tidak tidak akan berkembang. Jadi tahun pertama duit itu sudah berkurang. Dari 100 juta menjadi berapa? Dari 100 juta 97 juta setengah. Kenapa? Karena dikurangi 2,5%. Tapi kalau uang saya di perusahaan, mungkin 100 juta menjadi berapa nih? Menjadi 120 juta tahun depan. Bahkan 2,5%. Nggak berkurang ini saya, modal saya. Bahkan bertambah. Itu gambaran ya, gambaran saham. Kalau sukuk ialah surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Mungkin sukuk ini memang istilah syar'i ya, istilah dalam lembaga keuangan syariah sukuk. Kalau yang dalam istilah konvensional apa namanya? Obligasi. Ya, obligasi. Oblak ya, lain. Oblak lain. Ada yang bilang, gue banyak obligasi gue di perusahaan, ya gue juga punya oblak. Oblak lain lagi. Nah, dalam istilah syariat, lembaga syariat itu namanya sukuk. Dikarenakan sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun diwajibkan berzakat jika terpenuhi syarat-syaratnya. Kita harus ingat tuh syarat-syarat zakat tuh yang 8 itu. Apa yang 8? Kurang lebih gini. Pertama, beragama Islam. Kedua, kepemilikan yang sempurna. 3, bebas dari utang. 4, kelebihan dari kebutuhan pokok. 5, mencapai nisab. 6, apalagi itu ya, haul ya, sudah berjalan selama satu tahun ya. Itu yang saya ingat. Ada lagi 2, bebas dari utang, bebas dari utang ya. Itu yang. Zakat pada sukuk ini juga dianalogikan dengan zakat emas dan mata uang. Sama dengan tadi saham. Kalau saham kan memang diputerin. Kalau sukuk ini surat berharga juga diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang syar'i. Maka zakatnya sama dengan zakat mata uang, yaitu dengan nisab berapa? Halo? Dengan zakat 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Gampang kan? Gampang ya. Ya memang yang ke kita ini jarang menunjukkan saya punya saham, saya punya sukuk ya. Kebanyakan yang ke kita ini saya
berniaga ya. Saya begini. Ya tidak jauh berbeda dengan perniagaannya. Ini cara menghitung bahkan sama. Baik. Ya. Kemudian zakat perusahaan. Nah, penghitungan surat-surat berharga atau saham atau sukuk. Bagaimana cara menghitungnya? Contoh penghitungan zakat saham atau surat berharga, baik itu obligasi ataupun sukuk. Contoh Pak Amin memiliki saham bernilai 150 juta. Ini lompat ya tadi. Oh enggak lompat. Pak Amin memiliki saham bernilai 150 juta. Nah, dia beli saham sekian lembar yang nilainya 150 juta. Pada akhir haul setahun kalender Hijriah, ingat ya, hitungan zakat kita itu mengacu kepada kalender Hijriah yang jumlah harinya 354 hari. Kalau kalender Masehi itu jumlah harinya berapa? 365 hari. Saham tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Selama setahun ini Pak Amin sudah mendapat keuntungan 25 juta dari modalnya 150 juta. Dia memiliki piutang sebesar 12 juta. Piutang itu artinya uang dia di tangan orang. Dan mempunyai utang sebesar 18 juta. Sebaliknya kalau utang, dia punya utang kepada orang lain. Maka kewajiban zakatnya adalah 150 juta. Ingat, 150 juta uang apa itu? Modal dia. Uang modal dia ibarat orang dagang, itu barang-barang yang masih ada dan uang yang dia pegang. 150 juta. Ditambah 25 juta apa itu? Keuntungan. Ditambah 12 juta apa itu? Piutang. Dikurangi 18 juta apa itu? Utangnya. Baru dikali 2,5%. Sama dengan 4.225.000. Lihat coba. Modalnya berkurang tidak? Halo? Modalnya berkurang tidak? Enggak berkurang 50 juta. Ya. Untungnya berapa? 25 juta. Dia hanya terpotong 4.225.000. Ya. Terpotong hanya 225 juta. Jadi kira-kira sisanya nih duit Pak Amin berapa tuh? 150 juta ditambah 25 juta ditambah 12 juta. Itu udah berapa itu? 175 tambah 12, 185, 187 juta. 187 diambil 18 juta, 179 juta. Diambil 4 juta, 175 juta. Ya, benar nggak? Benar nggak? Hah? Benar. Kalkulator salah kali tuh. Saya nggak pakai kalkulator. Ya, berarti dia masih punya uang 175 juta. Utangnya udah lunas kan? Maka kalau dibandingkan dengan uang yang dia miliki 175 juta, dibandingkan dengan zakat yang dikeluarkan 4 juta, kecil banget kan? Kecil banget itu, 4.205.000 ya, dibanding dengan uang yang dia punya. Apabila Pak Amin memiliki uang simpanan yang sudah setahun, nih uang lain nih, mungkin ada uang lain yang disimpan, maka uang tersebut ditambahkan kepada jumlah uang yang wajib dizakat. Umpamanya dia ada simpenannya di rekeningnya atau di bawah kasurnya. Anggap umpamanya 10 juta atau 20 juta. Tambahin ke situ baru dipotong 2,5%. Ya. Akan tetapi apabila manajemen perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum keuntungannya dibagikan, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakat dari saham yang sudah dizakatkan tersebut. Kecuali apabila ada uang atau harta selain dari saham, maka wajib keluarkan zakatnya. Bagi contoh momennya tadi, saham itu nilainya 50 juta, keuntungannya 5 juta. Kata perusahaan, para pemilik saham tidak usah lagi mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Perusahaan sudah menangani zakatnya 2,5%. Oh iya baik. Maka para pemegang saham ini hanya mengeluarkan zakat dari mana?
dari harta lain yang dia miliki, umpamanya piutangnya, atau simpenannya, atau mungkin ada kontrakannya, atau ada yang lain-lain, dari situ dikeluarkan zakatnya. Yang itu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan 150 juta yang ditambah 25 juta, 170 udah nggak dikeluarkan lagi zakatnya. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan zakat oleh perusahaan. Jelas ya? Ya. Gampang sebetulnya ini. Sekarang zakat perusahaan. Zaman sekarang bisnis yang dikelola perusahaan meliputi berbagai bidang kehidupan. Antara lain perusahaan yang menghasilkan produk tertentu untuk kebutuhan hidup manusia seperti sandang dan pangan. Ya. Sandang itu apa ya? Pakaian ya. Ya. Berarti apa pakaian itu? Ya. Apa namanya? Bahan-bahan kain ya. Ada orang mungkin dia memproduksi apa? Kain saja. Kain baju, kain celana dan sebagainya. Bukan bikin baju, bukan bikin adat, tapi dia memproduksi kainnya. Ada orang lain dia tidak memproduksi kain, tapi dia memproduksi pakaian. Makanya dia beli bahan lalu dia jahit, dia produksi dan sebagainya sehingga keluarlah baju. Namanya baju alisan, ya. Baju apa lagi? Ya. Apalagi bajunya, macam-macam. Aero, ada alisan, ada apalagi. Celana juga ada levis, ada celana jean ya, celana apa namanya gendruwo ya. Pangan ya, makanan ya. Ada orang produksi makanan ya, termasuk apa tuh? Ya mungkin apa namanya memproduksi susu, memproduksi makanan-makanan yang awet ya. Kan memang kelihatannya kecil ya, apa namanya? Kemasan itu mungkin satu kantong satu on, tapi kalau jumlahnya sekian ribu kantong setiap hari kan jumlahnya jadi besar. Itu makanan. Ya. Alat-alat kosmetika, ya memproduksi apa? Memproduksi apa namanya bedak, yang memproduksi lipstik, memproduksi ya semacam itulah ya. Dia produksi obat-obatan, ya, alat-alat rumah tangga. Material bangunan, bisa jadi ada orang yang mungkin punya perusahaan ngapain? Memproduksi batu bata, genteng, atau hebal. Ya, termasuk kendaraan dan suku cadangnya yang diniatkan untuk dijual. Ya. Namanya, oh dia punya perusahaan apa nih? Perusahaan memproduksi apa namanya kaca mobil, bapaknya. Atau produksi ban mobil, produksi pelek, itu semuanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang pasti untuk dia apa itu dijual. Itu juga ada kewajiban zakat. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti transportasi, ya, jadi dia bukan memproduksi barang, tapi apa? Menjual jasa. Ya, dia menjual jasa. Konstruksi ya, dia menjual jasa bangunan. Akuntansi ya, apa itu akuntansi? Ngitung. Nah, termasuk teknologi data. Ini dia punya perusahaan seperti itu. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan syariah. Orang buka umpamanya bank amanah, ya, swasta kan. Atau umpamanya bank apa? Bank ESEP umpamanya. Syariah, ya kan? Ekonomi syariah perbankan, ya, namanya gitu. Dan penukaran mata uang asing, ya, itu perusahaan. Orang ketika mau membuka money changer, mata uang, ya, tukar mata uang itu harus berbadan, ya, berbadan usaha, PT apa gitu kan? Itu namanya perusahaan. Jadi sekarang ini bidang perusahaan banyak sekali. Maka kalau saja zakat hanya dibatasi pada ternak, pertanian, perdagangan, maka kebanyakan hasil usaha itu nggak kena zakat. Iya kan? Sekarang pertanian, apa sih pertanian itu?
Di Indonesia pertanian yang kena zakat umpamanya padi saja, ya kan? Karena makan padi. Peternakan apa peternakan Indonesia? Kambing, sapi, kerbau. Segala macam hewan lain kalau memang tidak dikenakan zakat banyak banget. Ya. Lebih banyak mungkin yang nggak kena zakat. Kemudian perdagangan. Nah, maka para ulama yang mewajibkan zakat itu kepada semua hasil usaha yang dikelola dengan niat untuk jual beli, dengan niat untuk perdagangan itu kena wajib zakat. Umpamanya saya punya alat transportasi bis sekian unit. Saya jual apa tuh? Jasa kan? Jasa ngangkut orang. Si B punya pesawat. Apa tuh dijualnya dijual? Jasa kan? Ngangkutin jasa, ngangkutin orang atau ngangkutin barang dan sebagainya. Itu semua perusahaan yang menjual jasa. Kemudian ada perusahaan yang mungkin punya perusahaan kontraktor. Ya, artinya dia bergerak di bidang pembangunan. Ngapain dia tuh? Jasa konstruksi kan, dia bangunin apa? Bangun orang gedung. Kadang-kadang rumah sendiri nggak urus itu. Iya, gitu ya. Ngurusin bangunan orang doang. Ya, itu semuanya perusahaan. Zakat semua perusahaan dengan berbagai bidang bisnisnya dianalogikan dengan zakat perdagangan. Baik nisabnya 80 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan persyaratan haul. Persyaratan haul berjalan usahanya itu 1 tahun hijriah. Namun perlu dicatat bahwa suatu perusahaan berdiri dengan dukungan modal dari beberapa orang melalui saham-saham yang diluncurkan. Hingga perlu adanya kesepakatan, bahkan dibuat aturan perusahaan bahwa setiap pemegang saham bersedia menunaikan zakatnya. Loh, nanti bagaimana kalau non-muslim? Bisa biasanya itu non-muslim nggak tertarik tuh. Ya. Ketika perusahaan mengatakan kami ini perusahaan muslim. Jadi setiap tahun wajib zakat. Bagaimana yang non-muslim? Ya. Yang non-muslim ikut peraturan di situ. Bisa jadi tetap kepotong sekian persen, tapi bukan berarti namanya zakat. Nah, ini pandai-pandai perusahaan itu manajemen untuk apa? Untuk mengelola uang tersebut bukan sebagai zakat. Sebagai apa umpamanya? Ini uang yang sumbernya dari non muslim. Nah, ditempatkan di tempat nanti kepentingan umum ya. Alokasikan ini untuk kepentingan umum. Entah itu nanti ada orang yang butuh bantuan, butuh bantuan pengobatan, itu namanya kepentingan umum. Atau ada jalan yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau memang dia mau bergabung di perusahaan tersebut, kalau memang dia tidak mau, karena dipotong 2,5%, ya nggak apa-apa, bebas saja buat dia. Tapi yang muslim harus ikut. Baik dikeluarkan oleh perusahaan 2,5% atau dikeluarkan oleh masing-masing pemilik saham. Sebagai contoh umpamanya, sebuah perusahaan biasanya memiliki 4 bentuk harta. 1, harta yang dibutuhkan perusahaan sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi barang komoditis atau memberikan jasa. Nah, ini seperti gedung, fasilitasnya lah, sarananya, kendaraan operasional, apalagi biasanya. Ya, kalau umpamanya perusahaan transportasi, berarti dia punya apa tuh? Punya mobil kan? Nah, apa yang dizakatkan mobilnya? Bukan. Hasilnya dizakatkan karena dia menjual jasa, bukan jual beli mobil. Ya, umpamanya ada orang yang perusahaan transportasi udara, makanya dizakatkan bukan pesawatnya, bukan harga pesawatnya, tapi apa? Pemasukan dari jasa transportasi yang dizakat.
Dua, harta dalam bentuk komoditas perdagangan yang diproduksi. Ini artinya udah jadi barang. Umpamanya perusahaan ban mobil, ya. Udah ada tuh. Ban mobil udah siap diapain? Siap dijual. Udah diproduksi. Ya. Dan udah siap dijual. Ketiga, harta dalam bentuk uang tunai. Pasti ada uang tunai yang memang harus selalu ada di perusahaan tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang keempat, harta dalam bentuk piutang. Artinya harta di milik perusahaan tapi di tangan perusahaan lain atau di tangan orang lain. Dari keempat macam harta tersebut yang dizakatkan adalah harta dalam bentuk komoditas perdagangan. Ini dalam komoditas perdagangan artinya barang-barang yang sudah jadi ataupun barang-barang mentahnya. Namanya perusahaan ban. Yang udah jadi kan ban mobil umpamanya. Bahannya apa tuh? Jadi karet kan. Mungkin ada lagi kawat dan sebagainya. Itu juga termasuk barang-barang yang nanti dizakatkan. Uang tunai dizakatkan. Dan piutang yang diharapkan cair dikurangi kewajiban mendesak lainnya seperti utang yang jatuh tempo dan pajak. Sedangkan sarana dan prasarana perusahaan seperti gedungnya, kendaraan operasional, alat-alat untuk memproduksi barang, tidak termasuk harta yang dizakatkan. Umpamanya pabrik suku cadang, ya. Umpamanya pelek motor. Pelek motor, itu kan pasti ada apanya tuh? Ada alat untuk membuat pelek tersebut kan. Maka itu alatnya nggak dizakat. Yang dizakatkan apa nanti? Hitungan barang yang sudah jadi atau barang mentah yang akan diproduksi. Zakat perusahaan ini dianalogikan dengan zakat perdagangan. Baik nisab zakatnya 85 gram emas maupun kadarnya 2,5% dari dan persyaratan haul. Obat-obatan begitu juga. Perusahaan farmasi umpamanya, maka yang gedungnya, alat pembuat obatnya tidak dizakatkan. Mobil operasional nggak dizakatkan. Yang dizakatkan hanyalah uang tunai yang ada di rekeningnya atau yang tersimpan di perangkatnya, kemudian obat-obatan yang ready dijual, ataupun bahan-bahan obat-obatan tersebut. Semuanya dihitung. Contohnya, penghitungan zakat perusahaan dibagi menjadi 3 bentuk sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. 1. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan menjualnya. Harta yang dizakatkan adalah nilai bahan baku untuk produksi barang. Ya. Jadi tadi saya katakan perusahaan obat pasti ada bahan mentahnya, bahan bakunya. Perusahaan ban pasti ada bahan bakunya, bahan mentah. Nilai barang komoditas yang siap dijual, udah jadi, udah jadi obat-obatan berapa nilai, udah jadi ban berapa nilainya, udah jadi mobil berapa nilainya. Uang tunainya, piutang aktif artinya piutang yang ada harapan cair. Dikurangi utangnya, dikurangi pajaknya, dan biaya-biayanya harus dilunasi. Kadar zakatnya 2,5%. Contoh, nilai bahan baku yang masih ada atau yang sudah disiapkan tapi belum diproduksi, nilainya 430 juta. Nilai barang komoditas yang udah jadi. Ini udah jadi nih, tinggal apa nih? Tinggal dijual, tinggal dikirim ke sana kemari. Nilainya 930 juta. Uang tunai yang disimpan nilainya 240 juta. Piutang aktif 120 juta. Jumlah utang 97 juta. Jumlah pajak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 73 juta. Paman, contoh. Maka zakat yang ditunaikan oleh perusahaan ini adalah 430 juta. Apa tuh bahan baku. Ditambah 930 juta bahan komoditas yang sudah jadi. Ditambah 240 juta apa tuh? Uang tunai. Ditambah 120 juta piutang, ya kan? Dikurangi 97 juta.
utang, dikurangi 73 juta pajaknya. Kali 2,5%. Sama dengan 38 juta 70 ribu rupiah. Dari berapa yang dia punya? Dia punya tuh 430 juta. Ditambah 930 juta. Udah berapa tuh? 1 miliar 360. Betul? Ditambah 240. 1 miliar 600. Ditambah 120 juta. 1 miliar 70 juta. Dikurangi jumlah utang 97 juta. Dikurangi lagi 73 juta. Pajak. Maka kewajiban zakat hanya 38 juta. 750 ribu rupiah. Ini tetap masih kecil ya. 2,5% dari uang yang dia miliki. Keuntungannya saja sudah cukup banyak itu dia. Apa namanya? Bisa jadi ini kita nggak sebutkan modalnya ya. Kita nggak sebutkan modal. Jadi keuntungan kita nggak lihat. Yang penting dia di akhir tahun itu sudah menghitung. Ini masih ada sekian. Maka pajaknya zakatnya 38 juta 750 ribu rupiah. Jelaskan nih cara ngitungnya nih. Jadi nggak perlu dalam hal ini dulu modalnya berapa ya? Nggak perlu. Bapak cukup dia hitung apa-apa yang ada saat itu. Umpamanya kita rugi nih. Rugi 50 juta umpamanya. Dulu kan kita modalnya sekian. Kita sekarang kerugian tuh 50 juta. Berzakat tidak? Tetap berzakat. Kenapa berzakat? Kan rugi. Karena harta yang dimiliki perusahaan tersebut masih apa? Masih di atas nisab. Paham ya? Anggaplah umpamanya nih, dia ini modalnya 1 miliar umpamanya. Atau enggak lah, banyak sedikit 1 miliar. 1,5 miliar umpamanya. Ya 1,5 miliar. Berarti dia ada keuntungan berapa tuh? Di atas 300 juta kan? Keuntungan bersih itu 300 juta umpamanya. Kurang lebih 300 juta. Atau 200 juta. Maka tetap dizakatkan. Seandainya tahun depan ternyata dari 1 miliar, 1,6 miliar modalnya, namanya ternyata hitung, cuman ada 1 miliar 550 juta. Umpama nih. Berarti kenapa? Rugi. Rugi 50 juta dia. Modalnya nggak pulang. Malah berkurang 50 juta. Zakat nggak? Tetap zakat. Loh, kan rugi. Ya, zakat Anda dihitung dari apa yang Anda miliki sekarang. Ya kan? Anggap saja sekarang nih Anda tidak mengelola uang tersebut. 1,5 miliar Anda diamkan di berangkas, di rekening. Tetap tahun depan keluarkan apanya? Zakatnya 2,5%. Betul kan? Nah, ketika Anda kelola dan menguntungkan, keluarkan zakatnya juga. Ketika Anda kelola dan rugi, tetap keluarkan zakatnya juga. Kenapa dikeluarkan zakatnya? Karena apa yang Anda miliki walaupun mengalami kerugian tetap masih di atas apa? Di atas nisab. Ya. Cuman berkurang jumlah zakat yang dia keluarkan. Karena apa? Karena 2,5% hitung dari apa yang Anda miliki saat ini. Ya. Jelas ya? 2. Perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang. Mata uang asing yang disebut money changer. Nisab zakatnya senilai 80 gram emas dan kadar zakat 2,5% yang ditunaikan setiap haul 1 tahun Hijriah. Cara menghitung zakatnya sama dengan penghitungan zakat perniagaan barang-barang lain. Kenapa? Karena uang itu sebetulnya komoditas yang yang dijual. Cuman dia nggak bikin sendiri, ya kan? Dia nggak bikin sendiri itu uang. Dari mana dia dapat uang asing itu? Dia beli. Umpamanya ada orang yang mulai dengan membuka money changer. Kan gak mungkin dia cuma punya rupiah doang. Datang orang, Pak saya mau beli real. Oh gak ada. Pak saya mau beli dolar. Oh gak ada. Pak saya mau beli yen. Gak ada. Pak saya mau beli dinar. Gak ada. Loh,
Bapak ini dagang apa? Enggak, saya belum ada yang nukar. Wah, belum ada yang datang nukar, mamanya begitu. Enggak jadi orang. Enggak yang datang besok-besok. Kenapa? Karena dia enggak punya apa? Punya barang yang mau, yang dijual. Jadi harus apa dia? Harus beli dulu dia. Dia beli dolar, dia beli real, dia beli apa lagi? Yen Jepang, dia beli Cina apa mata uangnya? Yuan. Yuan Cina, dia beli baht Thailand, dia beli dinar Kuwait, ya. Dia beli lira Turki, ya. Dia beli pound sterling London atau Inggris, dia beli euro Eropa. Dia beli tuh. Bisa gak bikin sendiri? Nggak bisa. Ya. Saya nggak punya leran. Bikin cetak nggak bisa. Beda dengan barang-barang kan. Kalau barang-barang kan dia bikin. Namanya tadi tuh perusahaan ban dia bikin ban sendiri. Perusahaan apa lagi? Obat-obatan dia bikin obatnya sendiri dan seterusnya. Tapi kalau uang dibeli kan, lalu diapain? Dijual lagi. Paling enak dagang uang tuh. Ya. Laku nggak laku tetap apa? Untung ya. Laku tetap duit ya. Waduh, ini nggak laku nih real saya nih. Nggak ada orang yang pergi haji, pandemi. Basi nggak? Nggak basi. Ya. Cuma mungkin berubah apa nanti? Berubah nilainya. Oke. Yaitu akhirnya dihitung uang tunai dengan berbagai jenisnya. Nah, cara menghitungnya, setiap akhir haul dihitung uang tunai dengan berbagai jenisnya. Ya, jadi karena mata uang itu yang menjadi komoditasnya. Maksudnya begini, sebuah perusahaan money changer di akhir tahun mau menghitung zakatnya nih. Anggaplah kita nih disuruh ngitung. Pak Ustadz saya nih mau zakat. Ibu apa? Bapak apa perusahaannya? Money changer. Oh ya siap. Mungkin kita dipanggil atau dia sebutkan mata uang yang dia miliki. Komoditas yang dia miliki. Itu kan barang dagangannya kan. Saya punya real sekian juta real. Masih ada dolar sekian juta. Masih ada pound sterling sekian. Kita jumlahkan. Nah jumlahnya kan kita, nilainya kan kita nggak tahu nih. Satu real berapa sih Bapak jual? Kan? Satu pound Bapak jual berapa sih? Atau harga sekarang berapa nih? Dihitung. Satu pound sterling 17.000 umpamanya. Satu real 3.900 umpamanya. Nama juga orang jual sembako. Menghitung sembakonya nih. Datang kita ke toko dia. Pak, hitungin zakat saya nih. Apa dagangannya? Sembako. Lihat. Beras masih sekian ton. Gula masih sekian kintal, umpamanya. Minyak masih sekian botol dan sebagainya. Itu jumlah tuh. Bapak berasnya masih ada berapa nih Pak? Oh masih ada sekian ton, sekian karung kali 50 kg. Oh berarti sekian kintal, kali sekian harga jualnya. Masih ada gula berapa nih? Gula kira-kira masih ada sekian kintal, kali sekian. Jumlahnya tuh dinilaikan jadi rupiah. Demikian pula mata uang. Mata uang jumlahnya dinilai dengan mata uang rupiah. Namanya harga jual pound sterling berapa, masih ada berapa juta sekian. Real nilai jualnya berapa, 3.000 sekian. Ada berapa sekarang kali, berarti jumlah jamleh itu. Semua di jumlah jamleh, oh berarti Bapak nih masih ada komoditas uangnya atau barangnya dalam uang asing, masih ada sekian miliar. Bapak ada uang tunai, ada di rekening sekian ratus juta. Kemudian ada piutangnya di luar, ada sekian. Ada utangnya di luar, ada. Kurangin berapa harga, berapa nilainya, berapa jumlah yang dia miliki, potong 2,5%. Sebagai contoh, uang tunai senilai 1.620 juta. Ini uang tunai bukan berarti uang rupiah nih dia punya. Tapi berbagai mata apa? Mata uang. Ya. Berbagai mata uang yang dia punya, tapi dinilai dengan rupiah. Piutang aktif 120 juta. Jumlah utang 230 juta.
Jumlah pajak dan biaya yang harus dikeluarkan 93 juta. Maka zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah 1.620 juta. Ditambah 110 juta. Dikurangi 230 juta. Dikurangi 93 juta kali 2,5% sama dengan 35 juta 425 ribu. Barangkali, ini saya katakan berulang-ulang, barangkali bagi pemilik perusahaan tersebut merasa 35 juta itu gede. Barangkali begitu, 35 juta. Oh, jadi zakat saya berapa Pak? Hanya 35 juta. Itu jangan ngomong, jangan gede-gedein. Berapa zakat saya Ustaz? 30 juta Pak. Jangan. Nanti bikin dia apa tuh? Bikin gede banget ya. Berapa zakat saya Ustaz? Hanya 35 juta. Hanya 35. Oh kecil ya? Kecil apa dibandingkan duit Bapak tuh? Berapa miliar tuh? 1,6 miliar. Ditambah 120 juta. Ditambah utang dikurangi 230 juta. Dikurangi 93 juta. Masih ada berapa Pak? Masih ada 1 miliar lebih. Hanya 35 juta Pak keluarkan dari 1 miliar lebih. Oh kecil ya? Kecil. Oh iya. Kalau saya tambahin dah, nih 100 juta. Wah. Kan nggak mustahil begitu. Dia merasa apa? Merasa bersyukur atas perdagangan yang berjalan lancar dan menguntungkan. Zakat hasil sewa pabrik, gedung, alat transportasi. Nah, ini dia bukan jual, bukan menjual barang, tapi menjual jasa. Disewakan pabriknya, atau dia sewakan gedungnya, atau disewakan alat transportasi. Para ulama yang mewajibkan zakat pada hasil sewa pabrik, gedung, dan alat transportasi menganalogikannya pada zakat perdagangan. Kenapa dianalogikan zakat perdagangan? Karena memang dia jual. Jual apa? Jual jasa. Karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi, dan yang lainnya merupakan kegiatan perdagangan, menjual apa? Menjual manfaat, menjual jasa yang bertujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu nisab zakatnya senilai 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%. Namun ada pula ulama yang menganalogikan hasil sewa pabrik, gedung, alat transportasi pada hasil pertanian. Sehingga nisab zakatnya senilai 650 kg gabah dan kadar zakatnya 5% atau 10% yang ditunaikan pada saat pemiliknya menerima hasil sewa. Ini dia ada dua macam. Ada dua macam cara menzakati jasa, cara menzakati jual jasa, jual manfaat. Kenapa? Apa dasar analoginya? Kepada pertanian. Begini, orang punya tanah, lalu tabur benih, keluar apa? Keluar tanaman kan? Hasil kan? Buah-buahan atau biji-bijian kan? Begitu juga orang punya gedung. Orang punya alat transportasi. Lalu gedungnya diapain sama orang nih? Pakai. Hasilnya untungkan dia apa? Dia mengambil hasil sebagai keuntungannya. Gedungnya berubah nggak? Nggak berubah gedung. Ya paling maintenance ya. Gedungnya nggak berubah. Ya. Mobil yang dijadikan alat transportasi berubah nggak? Nggak berubah. Ya, sama juga lahan pertanian. Maka sebagian ulama menganalogikan kepada zakat pertanian. Ada juga yang mengkiaskan, menganalogikan kepada zakat perdagangan. Sama saja, walaupun nanti nilainya berbeda, jumlahnya berbeda, tetapi keduanya tetap berzakat. Apa yang membedakan nanti 5%, 10%? Pertanian itu kadang 5%, kadang 10%. Kalau memang pertanian itu membutuhkan biaya penyiraman, maka zakatnya berapa? 5%. Tapi kalau memang pertanian itu tidak membutuhkan biaya penyiraman karena tak ada hujan atau ada irigasi, maka zakatnya 10%. Sama juga nanti gedung ataupun alat transportasi yang mungkin perlu apa tuh? Perlu perawatan, perlu maintenance yang tidak kecil perawatannya. Maka disitulah mainnya 5 atau 10%-nya. Sebagai contoh, Pak Budi memiliki beberapa unit alat transportasi yang disewakan. Setiap bulan
dia mendapat penghasilan bersih rata-rata 27 juta. Itu bersih itu Pak. Udah, berarti udah apa nih? Udah maintenance, udah kebutuhannya. 27 juta itu apa? Ya udah. Dia apa namanya yang dia simpan. Sama juga orang apa namanya punya lahan pertanian, dia tanam, lalu keluar buah yang hasilnya apa namanya sekian puluh juta, sudah makan kebutuhan pokok dia, sudah biaya perawatan dan sebagainya. Dia juga memiliki beberapa rumah kontrakan, wah enak nih. Yang setiap bulan hasil bersihnya 9 juta, kontrakan 9 juta. Ada angsuran rutin setiap bulan yang dibayarkan sebesar 3.500.000. Berapakah besaran zakat yang dikeluarkan Pak? Ini nanti dua cara nih intinya, apa namanya perhitungan zakat. Apabila penyewaan alat transportasi dilakukan pada perniagaan, maka hasil yang diperoleh Pak Budi setiap bulan belum mencapai nisab. Dengan asumsi harga emas 800.000 per gram. Oleh karena itu, penghitungan zakatnya setiap haul, setiap tahun. Kenapa? Karena pendapatan per bulan belum apa? Belum sampai nisab. Nisabnya 68 juta kurang lebih. Ya. Kalau 800.000 emas, 68 juta. Maka besaran zakatnya sebagai berikut. Karena tadi tidak apa namanya, tidak sampai nisab penghasilan bulanannya. Sekarang per tahun zakatnya 27 juta ditambah berapa? 9 juta dikurangi 3 juta biaya rutin nih 3,5 juta yang harus dikeluarkan. Kali 12 itu apa? 12 bulan ya, setahun 12 bulan. Kali 2,5% zakatnya sama dengan 9.750.000 per tahun. 9.750.000 per tahun. Sedikit tetap. Kenapa sedikit? Dibandingkan dengan uangnya berapa tuh? 27 ditambah 9 berapa? 36, ya kan? Dikurangi 3,5 juta. 30,5 juta per bulan. Kali 12. 300 juta. 3 juta lebih kan? 3 juta lebih. 3 juta lebih itu dia wajib zakat berapa? Hanya berapa? 9 juta. Anggaplah 10 juta. Ya kan? Dari berapa? Dari 300 sekian juta. Cuma 10 juta. Kecil kan? Kecil. Maka ketika kita bilang kepadanya, Bapak ini, Pak Budi ini hanya berzakat 10 juta Pak. Setiap tahun. Uang Bapak kan 3 juta lebih. Itu bersih Pak. Ya. Bapak udah makan, udah ini, udah itu. Tinggal disimpan. Dan hanya 10 juta Bapak keluar. Oh gitu ya. Ini kecil ya Pak Ustadz. Iya kecil Pak. Ya. Kecil banget Pak, segitu Pak. Tambahin lagi saya 50 juta lagi. Mana dong. Yang jelas zakatnya kecil dibandingkan dengan hasilnya. Nah itu kalau zakat dianalog pada perniagaan. Apabila Pak Budi ingin menganalogikan penghasilannya kepada zakat pertanian, maka penghasilan setiap bulan sudah mencapai nisab. Dengan asumsi harga gabah 8.000 per kilogram. Sehingga besaran zakatnya, coba 653 kilo, 653 nisabnya kali 8.000. Berapa juta? Hanya 6 jutaan, nggak sampai 6 jutaan kali. Ya. Nisab pertanian. Berarti penghasilan Pak Budi setiap bulan sudah lebih apa? Lebih dari nisab kalau dianalogikan pada pertanian. Sehingga besaran zakatnya sebagai berikut. 27 juta ditambah 9 juta dikurangi 3,5 juta dikali 5%. Nah, ini per bulan nih. Maka wajibnya berapa? 1.625.000 sebulan. Berarti kalau kita kalkulasikan setahun berapa? Sekitar 12 kali 1,6 juta, sampai 20 juta.
Sampai nggak 20 juta? Hah? Nah, hampir lah. Anggaplah 18 juta. Ya. Nah, wah kok kalau dianalog kepada zakat perniagaan cuma 10 juta. Kalau zakat pertanian 18 jutaan. Berarti banyak pertanian? Ya, banyak pertanian. Hampir 2 kali lipat. Kalau pertanian. Kenapa? 5% zakat. Ya. Ini gimana nih? Bapak mau pilih yang mana? Oh, silakan. Terserah Bapak. Ulama dua-duanya memfatwakan kok. Mau dianalog kepada pertanian silahkan. Mau dianalogkan kepada pertanian silahkan. Kalau pertanian begini hitungannya Pak. Kalau perniagaan ini hitungannya. Terserah juga. Gimana kalau saya ambil tengah-tengahnya? Ya terserah. Artinya tengah-tengahnya, umpamanya zakat perniagaan 10 juta. Zakat zakat pertanian 18 juta umpamanya. Saya nggak tahu persis berapa. Tengah-tengahnya berapa? 10 tambah 18 berarti 28 bagi 2. 14 juta. Nah, umpamanya begitu. Ya, 15 juta saya keluar zakat. Alhamdulillah. Ya, kalau memang dia maunya begitu. Ya. Jelas keduanya ini digunakan. Kita sebagai amin harus bisa menggiring dia untuk mengeluarkan zakat yang lebih apa? Yang lebih tinggi, yang lebih besar. Lebih hati-hati. Udah jelas tuh ya, tadi zakat apa namanya tadi? Jasa transportasi, jasa sewa gedung. Namanya gedung lah. Gedung itu umpamanya dipakai. Sama juga berarti. Kalau ada resort, orang punya hotel, selain kamar-kamar yang disewakan juga disewakan apa? Ruangan. Ruangan itu kan nyewanya nggak murah kan? Lumayan itu. Satu ruangan 20 juta umpamanya. Bisa sebulan, sehari. Sehari kan? Berarti kalau yang dipakai walaupun nggak tiap hari dalam sebulan, umpamanya dipakainya 15 hari, 20 juta kali 15, berapa? 300 juta sebulan. Biaya perawatannya sekian juta. Banyak yang apa namanya sangat banyak yang dia peroleh. Ya. Jelas ya? Itu zakat apa tadi? Jasa. Ya. Jasa transportasi, jasa sewa gedung. Termasuk kalau gitu, orang punya kontrakan. Namanya punya kontrakan berapa, kos-kosan berapa pintu. Kosan di Jakarta berapa sekarang? Tidak dapat 500 kan? Hah? Berapa kos-kosan? 1 juta lah umumnya, umum 1 juta. Yang dekat-dekat, yang apa namanya, yang di tempat-tempat strategis, 1 juta. Punya 30 pintu. 30 kosan. 30 juta kan? Potong berapa? Potong apa? Potong gaji karyawannya, potong maintenance-nya, umpamanya 5 juta ataupun 7 juta umpamanya. Ya, 7 juta. Masih ada berapa dia tuh? 23 juta, ya kan? 23 juta. 23 juta kan bisa jadi dia hanya mengandalkan itu, pemiliknya juga mungkin punya pemasukan lain. Sehingga utuh tuh 23 juta kan gitu. Ya, terserah dia. Saya analogikan ke perniagaan yang berzakat per tahun atau dianalogikan kepada apa? Pertanian yang zakatnya setiap kali apa? Setiap bulan. Itu caranya, cara menghitung. Jadi jangan kira saya cuma punya kontrakan, Pak. Ayo wajib zakat emang. Tetap wajib. Bapak punya kontrakan berapa? Ya nggak banyak, Pak, cuma 50 pintu. Namanya begitu. Oh alhamdulillah, Masya Allah Pak. 50 pintu kali 1 juta, berarti Bapak cuma masukkan 50 juta. Potong biaya ini itu 10 juta, gaji karyawan, apa namanya, gaji yang nungguin, kemudian perawatannya 10 juta. Lalu biaya Bapak hidup berapa? Menjadi biaya Bapak hidup 15 juta. Ini masih ada berapa? Masih ada 25 juta. Setiap bulan Bapak bisa saving, bisa nyimpan berapa? 25 juta. Bersih. Berarti 25 juta itu sudah nisab atau belum? Nah, tergantung. Mau dialihkan ke perniagaan? Belum. Per tahun harusnya.
Mau dialihkan pertanian, sudah. Nah, tinggal nanti kita ngitungnya. Maunya pemiliknya ini di mana, dianalogikan kepada apa, dikiaskan kepada apa. Baik. Zakat pendapatan, profesi, dan jasa. Semua penghasilan diperoleh melalui kegiatan profesional apabila mencapai nisab harta, yaitu 80 gram emas, atau nisab pertanian 653 gram gabah, setelah terpenuhi kebutuhan pokok wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah pada saat penghasilan diterima apabila mencapai nisabnya atau dikumpulkan penghasilannya selama setahun hijriah. Apabila mencapai nisabnya maka dikeluarkan zakatnya baik dengan kadar atau 5%, 2,5 atau 5%. Nah ini juga dianalogikan kepada apa nih? Perniagaan atau pertanian. Sebagai contoh umpamanya ini ada gambar-gambar dokter, ya. Mungkin juga ada sutradara, apalagi ada mungkin juga lawyer, ke profesi ya. Ada apa lagi? Polisi. Ya, ya, kalau memang banyak gaji polisi gede, ya. Hakim, ya. Apalagi? Kira-kira apa namanya, mubalik atau dai? Apa itu maksudnya? Profesi bukan? Hah? Profesi dai itu. Memang enggak? Memang dia kerjanya simatupang. Yang malam tunggu apa? Panggilan. Ya. Pak Ustadz, ada waktu nggak nih? Kapan? Habis subuh tanggal sekian hari sekian. Oh, insya Allah ada. Oh, datang lagi WA lain. Ada waktu nggak? Kapan? Tanggal sekian. Sama harinya yang sama. Habis subuh, oh nggak bisa. Kalau jam 8, jam 9 ada. Oh iya ada jam 9. Nah, jadi juga kan. Ada lagi WA lain. Hari ini sama hari tanggalnya, tanggal dan hari yang sama. Jam berapa? Oh nggak bisa. Habis zuhur ada. Oh iya habis zuhur dah. Datang lagi hari yang sama, tanggal yang sama. Mau jam berapa bisa? Oh nggak bisa. Habis bisa syaratnya. Bisa syarat mau? Boleh? Oh iya. Datang lagi. Bisa gak hari ini sama tanggal hari yang sama? Jam berapa? Jam 4. Oh nggak bisa. Bisanya jam 8 malam. Berapa tuh? Hah? Habis subuh. Jam 9. Habis zuhur. Habis asar. Mau malam? 5. Nah, satu tempat 5 juta. 25 juta bulan. Hari itu kan. Kali 30 hari. Nah, 70 juta. Hampir 1 miliar. Penghasilan siapa itu? Ada seorang cerita sama saya. Dulu dia dampingin orang mau balik kondak. Itu kata dia, Masya Allah. Kadang-kadang di baju gamisnya ada amplop yang apa? Ketinggalan di kantongnya itu. Jadi dia buka gamis mau dicuci lah gitu ya. Pendampingnya kan beres. Tebal-tebal di kantong. Ternyata masih ada. Saking apa aja tuh? Saking banyaknya undangan, panggilan. Sehingga ada yang apa nih? Ada amplop yang lupa diangkat. Jadi profesi. Kan? Sebuah profesi. Dokter juga begitu. Ya. Dokter kandungan. Ya, dokter ini udah waktunya nih. Oh ini nggak bisa normal nih lahirnya. Terus udah kesar. Nggak bisa dokter dinormalin. Ya, kesar aja dah ya. Gapangan nih. Hah? Kan sekarang itu kan. Normal kan lama nungguinnya. Kalau orang dulu beda kan. Seharian di apa itu? Ditungguin kan? Seharian ditungguin. Ya. Di normal. Kalau sekarang. Wah, lama nih. Diapain? Kesar aja. Itu dari pihak dokter. Dari pihak yang mau lahir, Pak Dokter, ini sih memang sehari 2 hari masih nunggu nih. Tapi saya mau hari ini aja dah. Kenapa hari ini? 17 Agustus Pak Dokter. Oh iya dah, kesar juga kan? Sebagai contoh,
Pak Ali seorang dokter spesialis. Setiap bulan rata-rata penghasilannya 57 juta. Masya Allah. Kebutuhan pokoknya rata-rata 23 juta per bulan. Pemasukan dari sumber lain 85 juta, 8 juta 500 ribu. Dengan asumsi harga emas 800 ribu per gram, maka penghitungan zakatnya setiap tahun. Kenapa? Karena kalau 1 bulan belum sampai ini nisabnya. 57 juta. Tapi kebutuhannya berapa? 3 juta. Kenapa tuh penghasilan bersihnya? 57 kurang 23. 34 juta cuma. Nisab belum? Belum nisab kalau hitungan perniagaan. Pemasukan dari sumber lain 8 juta 500 ribu. Dengan asumsi emas, maka asumsi harga emas sekian, maka zakatnya tidak bisa setiap bulan. Karena belum apa? Belum nisab. Akan tetapi apabila dianalogikan pada zakat pertanian, maka penghasilan setiap bulan sudah apa? Sudah capai nisab. Jawabannya ini, dengan menganalogikan pendapatan Pak Ali kepada zakat pertanian, maka besaran zakat yang dikeluarkan adalah 57 juta. Dikurangi 23 juta. Ditambah 8 juta 5 ribu. Kali 5%. Berapa? 2 juta 125 ribu rupiah per bulan. Tetap kita bilang, dikit Pak, 2 juta itu. Ya. Kenapa dikit tuh? Kenapa dapat berapa tuh? 57 dikurangi 23. 34. Ya kan? Ditambah 8 juta 500. 34 tambah 8. Berapa? 42 juta. 42 juta 500 ribu. Setiap bulan Bapak dapat bersih, bisa nabung, bisa nyimpen 42 juta. Hanya dikeluarkan berapa? 2 juta. Berarti Bapak ini yang murni uang bersih 40 juta setiap bulan. Masya Allah. Kita angkat ya seperti itu. Maka dia nggak segan-segan mengeluarkan zakatnya setiap bulan 2 juta 125 ribu. Sedangkan apabila dialihkan kepada zakat harta, maka kewajiban Pak Ali adalah 57 dikurangi 23 ditambah 8 juta setengah dikali 12 kali 2,5% sama dengan 12 juta. Lihat, 2 kali setengah dari zakat pertanian. Tadi kan zakat pertanian kalau dialihkan zakat pertanian 2 juta per bulan. Berarti setahun 24 kan ya. Zakat perniagaan 12 juta. Berarti zakat pertanian 2 kali lipat dari zakat perniagaan. Tetap kita katakan pilihan dia. Apa mau pilih yang mana? Pilih pertanian, zakatnya 24 juta setahun, atau 2 juta per bulan, atau perniagaan 12 juta. Bingung kan dia? Ini aja Pak. Apa boleh ambil yang tengah? Ya. Gimana ambil yang tengah? 12 tambah 24. Berapa? 36. Ya kan? Bagi 2. Berapa? 18. Udah. 18 juta Bapak keluarkan. Aman? Yang namanya zakat itu nggak ada istilah lebih. Kalaupun lebih, jadi apa? Jadi sedekah. Namanya kewajiban 10 juta. Tapi dia keluarkan 15 juta. Oh, kelebihan nggak boleh? Enggak. Tetap ada nilainya di mata Allah. Ya. Yang penting kita beritahukan kewajiban Bapak zakat sekian. Gila banget. Ya. Oh iya, silakan. Jadi apa? Jadi sedekah nilainya. Nah, kita nanti sebagai amil harus pandai mengalokasikan. Berarti zakat dia umpamanya nih kewajiban zakat 10 juta, tapi dia kasih 15 juta. Tetap catatan zakatnya berapa? 10 juta. Yang 5 juta apa? Sedekah. Ya, nanti alokasinya beda. Ya, ini catatan zakat, ini catatan sedekah. Pak Amin diterima oleh sebuah perusahaan sebagai pegawai dengan gaji pokok 12 juta per bulan.
dia mendapat tunjangan jabatan 1.700.000 per bulan. Tunjangan-tunjangan lain diberikan 2 juta per bulan. Banyak amat tunjangan. Pokok keren nih. Serta konsumsi dan transportasi diberikan sebesar 3.700.000 rupiah. Kebutuhan pokok yang dikeluarkannya 10.005.000 rupiah. Berapakah besar zakat yang ditunaikan Pak Amin? Coba kita lihat dulu. Dia punya gaji pokok 12 juta. Ya. Lalu ditambah apa? 1.700.000 tunjangan. Konsumsi berapa? Tunjangan-tunjangan lain 2.600.000. Konsumsi 3.700.000. Berapa tuh? 12 tambah 1,7. 13,7. Ditambah 2. 15,7 ditambah 600. 16,3. Ya. 16,3 ditambah 3 juta. 19,3 ditambah 700. Berapa? 20 juta. 20 juta per bulan. Dikurangin biaya hidupnya 10.500.000. Berarti dia apa nih? Nyimpen berapa? 9.500.000. Ya kan? 9.500.000. Nisab atau tidak? Kita lihat. Pendapatan rata-rata Pak Amin setiap bulan 12 juta tambah 1,7 tambah 2,6 tambah 3,7 dikurangi 10 juta. 9.500.000 per bulan. Itu yang dia simpen. Udah bersih. Maka besaran zakat yang ditunaikan Pak Amin adalah 9 juta 5 kali 5% sama dengan 4 juta sama 475.000 per bulan. Ya. 475.000 per bulan. Berarti dia bisa nyimpen berapa tuh? 9 juta. Karena yang 500.000-nya dikeluarkan sebagai zakat. Nah ini kalau dianalogikan kepada zakat apa? Zakat apa? Pertanian. Apabila Pak Amin menunaikan zakatnya setiap tahun, maka penghitungannya sebagai berikut. Pendapatan Pak Amin sepanjang tahun Hijriah ialah 12 tambah 1,7 tambah 2,6 tambah 3,7 dikurangi 10 juta tambah dengan 9 juta kali 12. 114 juta per tahun perolehan bersih Pak Amin. Maka besaran zakat yang ditunaikan Pak Amin setiap tahun, setiap haul 114 kali 2,5% tambah dengan 2.850.000 rupiah. Anggap 3 juta lah, dilaporkan 3 juta. Masih kecil dibandingkan dengan berapa dia penghasilan bersihnya? 114 juta. Sedangkan yang dikeluarkan berapa? 3 juta. Berarti masih nyimpan berapa dia? 111. Ya kan? 111 jutaan. Masih nyimpan 111 juta udah bersih daripada zakat. Kalau memang itu yang kedua, dianalogikan kepada zakat perniagaan, perdagangan. Jelas sampai situ ya? Baik. Kita ini ada di mana nih? Zakat kita nih, pemasukan kita, pendapatan kita. Nah, bisa jadi ada teman-teman yang menghitung itu gini. Saya gaji umpamanya 4 juta. Kebutuhan pokok 3 juta umpamanya. Rugi dong ya. 3 juta. Berarti nggak 1 juta. Nggak ada nisabnya. Mau nisab perniagaan setahun 12 juta saya nyimpen. Nggak nisab. Mau zakat pertanian yang setiap bulan nisabnya setiap dapat setiap bulan 653 gram gabah kali 800.000 kali 8.000 rupiah tambah dengan 6 jutaan kurang lebih atau nggak sampai 6 juta. Ya. Nggak sampai nisab. Uang 1 juta nggak sampai nisab. Ya memang nggak sampai nisab. Tapi kalau dipotong zakat, ya dipotong zakat itu bukan nama benar zakat, tetapi apa? Sedekah lah atau kita belajar apa? Belajar berzakat. Ya. Zakat warisan, pesangon dan klaim asuransi. Harta yang diperoleh dari pesangon, warisan,
klaim asuransi termasuk kategori al-mal al-mustafad. Artinya harta yang didapat kaget, yang nggak pakai kerja, nggak pakai apa istilahnya, nggak pakai usaha. Orang warisan dapat warisan dia pakai usaha nggak? Enggak. Kenapa? Ada orang yang mati, dia dapat. Lo ngapain dapat warisan? Nggak ngapa-ngapain, kok dapat? Ya warisan. Atau pesangon. Pesangon juga kan bukan murni dari kerjaannya kan? Kerjaannya dia dapat setiap bulan kan dia dapat dari kerjaannya, ya kan? Nah, pesangon itu bisa jadi karena mungkin sengaja pihak perusahaan menyimpan apanya nih, apa istilahnya, motong dari pendapatnya sekian persen disimpan buat apa nanti? Akhir masa jabatannya, masa kerjanya. Klaim asuransi begitu juga. Klaim asuransi walaupun mungkin dia tiap bulan ngasih apa namanya? Premi, ya, tapi itu kan bukan kerjanya. Nabung. Kalau premi itu dihitung seperti tabungan, sama nggak jumlah dengan asuransi? Nggak sama kan? Pamannya 10 tahun dia. Anggap setiap bulan dia ini 500.000. Berarti 10 tahun berapa tuh? 60 juta cuma. Ya kan? Setahun 500.000 kali setahun berapa? 6 juta. 10 tahun berapa? 60 juta. Tapi dapatnya asuransi itu bukan 60 juta. Bisa jadi 300 juta kan? 400 juta. Berarti uang yang dia dapat bukan dari tabungannya, atau bukan dari kerjanya. Memang sistem asuransi begitu. Ya. Maka disebut harta kaget. Ya, kita namanya harta kaget. Dalam bahasa Arabnya, dalam istilah syariatnya, al-mal al-mustafad atau harta kaget. Itu harta yang bukan berasal dari pengembangan suatu harta yang dimiliki. Ulama sepakat bahwa al-mal al-mustafad termasuk harta yang wajib dizakatkan bila mencapai nisab senilai 85 gram emas. Pengeluaran zakat al-mal al-mustafad ini tidak harus menunggu haul. Apabila seseorang mendapatkan uang kaget, kayak pesangon, kayak hadiah, warisan, apalagi klaim asuransi, dan sejenisnya, dan jumlahnya mencapai nisab, maka dia wajib langsung mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah ini satu pendapat yang banyak kan. Nanti ada pendapat lain yang bilang kalau uang hadiah yang dia peroleh tanpa kerja dia, tahu-tahu dapat hadiah, maka itu sama dengan harta rikaz. Ininya persentase zakat berapa? Harta karun berapa zakatnya? 20%. Ya. Umpamanya tiba-tiba kita dapat WA, selamat Anda mendapatkan cek 175 juta. Silakan cairan di bank ribut. Bank angin ribut. Datanglah kita ke sana ya. Kirimin kita ceknya datang. Pak, ini saya dapat cek 175 juta. Oh iya betul. Betul kan uang bohong tunai. Berapa tuh zakatnya? Kalau dianalkan kepada rikaz, 10%. Tapi kalau dilakukan kepada ini, hadiahnya, harta kaget, 2,5%. Dua-duanya bisa diikutin atau bisa dipakai atau ada fatwa kedua-duanya. Kenapa? Karena memang hadiah itu door prize lah kita. Door prize itu kan bukan hasil dari kita mengelola harta, tetapi datang tiba-tiba. Jelas ya? Sudah? Nah. Lanjutannya fidyah. Itu tadi semua persoalan harta zakat sudah tuntas sampai di sini. Fidyah. Fidyah ialah sejumlah besar satu mud yang sekitar 0,8 liter. Kalau ditimbang 0,6 kilogram. Ya, kurang lebih. Ini kurang lebih saja 0,8 liter. Atau digenapkan 1 liter. Makanan pokok dengan lauk pauknya yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada fakir miskin sebagai pengganti 1 hari puasa yang dia
tinggalkan karena udzur syar'i. Jelas ya? Jadi fidyah itu definisi seperti itu. Bahan makanan pokok di tempat kita tinggal yang jumlahnya sekian, kemudian ditambah lauk pauk, diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Kenapa harus mengeluarkan fidyah? Sebagai pengganti puasa. Dalilnya, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang yang berat menjalankannya. Menjalankan apa? Puasa. Wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk sehari, bagus. Namanya dia kewajibannya kan 1 liter Bapak, dengan lauk pauk. Kalian sedekah dah bulan Ramadan, dikeluarkan 10 liter. Padahal kewajibannya berapa? 1 mud, 1 liter, 0,8 liter, tapi dikeluarkan 10 liter. Itu bahwa khairul itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tentunya ini bagi orang yang mampu menjalankan puasa. Kalau yang tak mampu, ada lagi nanti ketentuan. Orang yang wajib membayar fidyah saja. Jadi ada orang yang enggak puasa, tapi kewajibannya cuma fidyah saja. Siapa? Satu orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kata dokter, ini bapak sakitnya udah parah. Dokter ini sudah mencoba berbagai macam obat, tapi tampaknya belum ada kesembuhan. Nah, Ramadan ini, bapak ini nggak usah puasa dah. Lalu diapain? Bayarin fidyah. Fidyahnya ini sejumlah hari yang dia nggak puasa. Maka kewajiban fidyah ini ketentuannya adalah harus setelah melewati masa puasa. Maksudnya begitu. Pamannya ini tiba bulan Ramadan besok. Wah, ini bapak sakit. Udah keluarkan fidyah 30 mun. Nggak boleh. Ya. Harus nunggu apa? Nunggu puasa sehari, 1 mun, 2 hari, 2 mun gitu. Maka alangkah baiknya ketika dia mau keluarkan, kapan? Akhir Ramadan. Oh, bapak saya tidak puasa selama sebulan Ramadan. Berapa hari? 30 hari, berarti 30 mun. Kali sekian, boleh gak dengan uang? Kemarin berapa? 1 mun? 50.000. 30 hari kali 50.000. Berapa jadinya? 1,5 juta ya? 1,5 juta. Fidyah. Untuk 3 hari, untuk 1 bulan, 30 hari. 2, orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi puasa. Udah nggak sakit sih dia, nggak sakit, tapi fisiknya sudah sangat lemah. Yang nggak kuat kalau diajak puasa. Ya. Maka itu cukup bayar fidyah saja. Ada juga orang yang mungkin sehat tapi pikun. Oh, pikun. Udah nggak terkontrol ininya, ingatannya. Mak, sahur ya mak ya. Oh iya sahur kan besok puasa. Nyaurlah dia bareng anak-anaknya, bareng cucu-cucunya. Enggak, setelah subuh, jam 8 pagi, dia ke dapur. Mak ngapain mak? Bikin teh manis, biar minum teh manis. Lah kan lagi puasa. Oh iya. Nggak jadi dia tuh, ada kita. Ada anak, ada cucunya. Ntar jam 10, ke dapur lagi dia. Nggak ada yang lihat. Kita teh manis, dia duduk asik, minum. Kita lihat, mak ngapain? Bismillah, kan puasa. Oh iya puasa ya. Lupaan. Kenapa? Besok begitu lagi. Bahkan bukan besok. Ntar siang karena biasa ngopi habis asar sore ke dapur. Bikin kopi. Gak ada yang lihat. Mak ngapain? Habis ngopi. Kan puasa. Oh iya puasa ya. Kenapa? Kenapa kok jadi minum sama dia gampang ke dapur? Ya. Ingatannya udah apa? Udah pikun. Gak bisa tuh. Kecuali kalau dia mau ngontrol. Tiap hari itu diliatin. Maknya diliatin. Mau ke dapur ditanya mau ngapain mak? Mau bikin teh. Jangan mak kalau puasa. Oh iya gak jadi. Emang ada yang bisa tuh gitu tuh.
Yang model begitu ya udah dianggap uzur syar'i untuk puasa. Syukur-syukur kalau dia umpamanya bisa, walaupun umpamanya kadang-kadang terganggu ingetannya, tapi masih bisa mengendalikan, alhamdulillah masih bisa puasa. Tapi kalau udah nggak mampu puasa maka cukup bayar fit. Mereka itu tidak diwajibkan mengqadha puasanya, cukup hanya membayar fidyah saja. Lalu orang yang wajib qadha dan wajib fidyah, dua. Wajibannya dua sekarang. Siapa? Orang yang wajib fidyah dan wajib qadha ialah orang yang tidak puasa karena khawatir terhadap keselamatan orang lain. Seperti seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Kemudian tidak bisa puasa karena apa? Khawatir terhadap keselamatan bayinya. Ini biasanya dokter yang menyarankan, ibu nggak usah puasa. Kenapa? Kandungannya ini terganggu kalau ibu puasa. Nggak puasa dia. Maka wajibnya apa? Dua, fidyah dan qadha. Atau lagi menyusui, ternyata begitu masuk Ramadan 2-3 hari nih anak kok kayaknya gizinya kurang. Oh, datang ke dokter, ya ini karena ibu puasa. Jadi asupan gizi buat anak kurang. Enggak apa-apa, ibu nggak usah puasa. Puasa dia. Supaya apa? Supaya bayinya sehat, jangan sampai mengalami sakit. Wajibannya berapa? Dua, yaitu apa? Qadha dan fidyah. Ada juga orang yang bukan perempuan, laki-laki umpamanya. Bisa jadi dapat dua kewajiban nih, fidyah juga, qadha juga. Kenapa? Dia tidak puasa, batalin puasa karena mau menyelamatkan orang lain. Umpamanya nih, terjadi banjir umpama. Dia lagi duduk atau lagi lihat banjir, tiba-tiba ada orang apa? Bawa arus banjir. Wah, orang bawa arus banjir. Tapi saya lagi puasa nih. Kalau saya tetap puasa nggak apa nih? Nggak sanggup nih nolongin dia. Saya bisa ikut apa nih? Ikut banjir, ikut arus. Berarti kan kita boleh ngapain tuh? Boleh nggak batalin puasa? Boleh. Boleh untuk apa? Nyelamatin orang lain. Sebab kalau kita nggak selamat, kalau kita tetap puasa, kita jadi apa? Bisa jadi nggak apa namanya, nggak mampu nolong orang tersebut, maka akan melayang nyawa. Itu nggak boleh. Kah? Yang ini yang lagi di darat nih, boleh apa tadi? Boleh batalin puasa. Karena dia boleh batalin puasa, dia pulang lah, bikin teh manis. Teh manis, minum ya. Tungguin dinginnya, diminum. Alhamdulillah, udah batal puasa kan? Balik lagi ke tempat apa? Tempat banjir. Masih ada gak orangnya? Udah gak ada orangnya. Ditanya, lu gak puasa loh? Nah, kan boleh batalin. Batalin puasa kalau nolongin orang. Mana orangnya? Mana dia orangnya? Ya lu nya. Mau nolongin orang begitu-gitu amat. Hah? Ya. Yang kedua, orang yang menunda qadha puasa. Padahal ada kesempatan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Nah ini nih. Ini sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi kalau tahun 1443 Hijriah lalu ada orang yang punya utang puasa. Anggap seminggu, 7 hari. Sampai hari ini belum. Maka secara hukum dia wajib tuh. Wajib mengqadha puasa. Gak boleh apa? Gak boleh nunda-nunda lagi. Ya, kalau kemarin tuh kalau bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, masih sunat tuh dia qadha puasa segera mungkin ya. Segera disunatkan sesegera mungkin. Ternyata sampai Syaban belum. Maka sekarang menjadi apa tuh dia puasanya? Qadhanya jadi apa? Jadi wajib. Jadi wajib. Ternyata masuk Ramadan belum apa? Belum kebayar, belum qadha. Nah, di sini orang yang menunda qadha puasa padahal ada kesempatan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Karena apa nih? Wajib qadha puasa 7 hari,
Wajib apa? Fidyah, 7 fidyah, 7 mud. Jadi fidyahnya ini atas dasar apa nih? Keterlambatan. Keterlambatan mengkodok puasa, maka diwajibkan fidyah. Kodoknya hilang nggak? Enggak, tetap masih ada di pundak. 44 Hijriah sudah bayar fidyahnya 7 hari, 7 fidyah. Masuk 1445 Hijriah tahun depan. Ternyata belum juga kodok nih yang 7 hari ini. Nambah lagi gak fidyahnya? Nambah fidyahnya. Fidyah lagi 7 mud. Puasanya nambah gak? Hah? Kodok puasanya nambah gak? Kodok enggak. Kodok puasanya enggak lah. Tetap apa? Tetap 7 hari. Yang nambah itu apanya? Fidyahnya. Kenapa nambah? Karena udah 2 Ramadan dia lewatin. Nah, 2 Ramadan dia lewatin. Masuk lagi 1446 Hijriah. Belum juga kodok nih orang. 7 hari. Berarti bayar apa lagi? Fidyah lagi 7 kali. 7 mud. Kodoknya tetap 7 hari. Lama-lama gue pusing juga nih fidyah mulu nih. Puasa aja dah. Nah, iya. Nah, itu 3 macam fidyah. Baik. Sekarang orang yang wajib kodok dan wajib kifarat besar. Kifarat besar al-kafarat dalam istilah syar'inya al-kafaratu al-uzma. Kafarah terbesar. Ya, enggak ada nih kafar di atas dia. Siapa? Orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan bersetubuh. Jadi dia dalam keadaan puasa Ramadan di bulan Ramadan, dia enggak membatalkan puasanya bukan dengan makan, bukan dengan, tapi langsung apa dia? Bersetubuh dengan istrinya umpamanya. Maka yang model begini wajib apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu apa? Kafarah besar ialah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin. Sekarang udah nggak ada. Berarti ini hilang nih yang satu. Yang kedua, apabila itu tidak dijumpai maka wajib apa? Puasa selama 2 bulan berturut-turut selain mengkodok hari yang dia tinggalkan. 1 hari tadi yang dia batal karena bersetubuh itu dikodok, wajib kodok. Ditambah apa? 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut artinya apa? Dia mulai puasa. Dia mulai puasa, kifaratnya dia mulai jalankan. Puasa hari ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-20. Batal. Wajib apa? Ulang lagi. Dari awal lagi hitungnya. Puasa lagi. Terus. Sampai hari ke-30. Batal lagi. Ulang lagi. Nah itu namanya berturut-turut. Wajib gak? Wajib. Artinya begini. Jangan dulu pindah ke urutan ketiga. Kalau yang kedua belum dijalankan. Jadi gini. Kita nih sebagai amil. Jangan ada orang datang. Pak Ustadz. Saya ini Ramadan tahun lalu. Kecelakaan. Kenapa? Motor. Mobil. Bukanlah masa Ramadan. Bersetubuh dengan istri. Jadi apa yang wajib saya jalankan nih? Kita bilang ini. Sekarang harusnya tuh kafar bapak budak. Memerdekakan budak. Tapi nggak ada. Turun yang kedua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah sanggup Ustaz. Coba dulu. Nah, jangan kita bilang. Udah bayar kifar. Jangan. Kenapa? Karena memang secara urutan harus dijalankan dulu. Jalankan dulu, mulai puasa berapa hari, ternyata nggak sanggup umpamanya. Balik lagi. Berapa hari lagi, hanya sanggup. Udah. Baru apa? Turun yang ketiga. Urutan ketiga apa? Kifarat. Jangan langsung apa? Jangan langsung kifarat. Kenapa? Karena kewajibannya urutan, bukan pilihan. Kalau hal itu maksudnya puasa berturut tidak mampu dilakukan, tidak mampu di sini artinya udah dia coba. Bukan perkiraan. Tidak mampu dia lakukan maka wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud makanan pokok dengan lauk pauknya yang biasa dikonsumsi. Standar lah yang standar dia konsumsi. Kalau memang dia konsumsinya kelas menengah ya tentunya
Biasanya pakai ikan salah satunya. Dan ada lagi tambahan lain. Maka isi begitu. 1 mud itu diisi 1 liter beras, kalau kita genapkan, ditambah apa tadi? Lauk pauknya. Lauk pauknya apa? Kalau ikan basah kan tentunya bisa jadi bau ya. Atau nanti busuk ya. Kita sarden saja. Satu kaleng sarden, ditambah minyak saset, minyak gelas, yang gelasan itu. Sasetan kecap, sasetan yang lain-lain. Nah. Jadi bisa diapain tuh berasnya? Bisa dimasak, lauk pauknya sudah tersedia. Bisa dikonsumsi. Kalau kasih beras doang, beras mau makan apa dia? Makan beras, makan nasi doang, ya kan? Nggak biasa orang makan, harus ada lauk pauk. Nah, itu namanya memberi makan kepada 60 fakir miskin. Diberikan tuh, disiapkan 60 kantong. 60 kantong disebar ke 60 fakir miskin. Atau dia bayar uangnya berapa? 50.000 rupiah per mud. Yang terakhir, orang-orang yang wajib mengqadha puasa dan wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sepanjang hari di bulan Ramadan. Ini bukan kifarah, bukan fidyah. Kifarah itu begini, kifarah bukan hanya pergaulan suami istri di Ramadan, ada lagi kifarah sumpah. Kifarah sumpah itu berapa? Kifarah sumpah itu 10 mud, memberi makan 10 orang pakai mud. Nah, kalau kifarah sumpah milih nih, 3 pilihan. Memerdekakan budak, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, ini boleh pilih nih 3, salah satu 3. Apakah memerdekakan budak? Udah nggak ada sekarang. Berarti tinggal 2 pilihan. Memberi makan 10 fakir miskin dengan ukuran yang tadi, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang. Boleh pilih. Kalau keduanya nggak sanggup, nah baru turun ke mana? Ke puasa. Pada puasa berapa hari? 3 hari. Itu kifarat sumpah. Nanti ada lagi kifarat pembunuhan. Kifarat pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang bukan sengaja, yang salah. Yang salah, ada kifaratnya. Sama tuh, memerdekakan budak, puasa berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Tidak memberi makan, tidak ada memberi makan. Ya. Itu kalau pembunuhan yang salah. Nah, orang yang sekarang nih, orang yang wajib puasa, bukan kewajibannya fidyah, bukan kewajibannya kifarah. Tapi apa? Mengqadha puasa dan wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sepanjang hari di bulan Ramadan. Orang yang sengaja batalkan puasa di bulan Ramadan bukan pada bulan lainnya. Umpamanya dia lagi bulan Ramadan. Jam 10 nggak ngapa-ngapa, nggak sakit, nggak musafir, nggak apa-apa, makan aja. Malas puasa, enak amat, lagi malas puasa. Maka hari itu dia batal puasa sudah, berdosa. Tapi wajib apa? Wajib nahan. Kayak orang puasa dia. Lu walaupun udah batal, nggak boleh makan seenak. Kudu apa? Kudu nahan sampai maghrib. Ya. Tahan kayak orang lagi puasa. Wah gitu ya, nyesel gue buka puasa. Nah, iya, udah dosa. Tapi nggak boleh apa? Nggak boleh makan beb. Kalau cuma minum teh manis doang segelas. Namanya begitu. Yang kedua, orang yang meninggalkan niat di malam hari untuk puasa Ramadan. Nah, malamnya nggak niat. Entah karena kelupaan atau sengaja, maka siangnya dia nggak, itu hari itu dia nggak sah puasa. Tapi wajib apa? Wajib nahan. Nggak boleh seenaknya makan. Berlaku seperti apa? Seperti lagi puas. Tapi wajib apa nanti? Wajib qadha. Jadi jangan lupa niat malam tuh. Niat itu kan dalam hati. Waktunya kapan? Dari maghrib sampai imsak. Ya kan? Kapan aja mau niat. Namanya nih, biasanya kan orang kalau terawih tuh niat bareng. Tapi dia nggak terawih. Lupa niat. Ingat-ingatnya malam. Lagi mau tidur. Atau lagi pup dia ingat. Lagi nongkrong.
Wah, tadi nggak tahu. Lagi nongkrong nih. Niat aja dalam hati. Besok saya niat puasa Ramadan. Besok saya niat puasa Ramadan. Udah sah tuh niatnya. Ya. Memang niat di dalam hati. Di dalam hati dengan bahasa yang kita paham. 3. Orang yang makan sahur dengan anggapan masih waktu malam. Padahal sebaliknya. Asik dia. Ternyata as-salatu khairum minan naum. Udah azan. Padahal lagi apa dia? Lagi makan. Sah nggak puasanya? Nggak sah puasanya. Tapi wajib apa? Wajib nahan ya. Kayak orang lagi puasa. Maka nanti di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya wajib untuk puasa hari itu. Ya. 4. Orang yang berbuka puasa dengan anggapan matahari sudah terbenam padahal sebaliknya. Ini gelap amat. Udah maghrib kali. Makan. Begitu selesai makan, udah duduk-duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru maghrib ya? Iya baru maghrib. Maka hari itu puasanya apa tuh? Nggak sah. Wajib apa dia? Wajib qadha. Nggak boleh bilang, saya nggak tahu belum maghrib. Nggak boleh. Lagi zaman sekarang ya. Istilahnya bisa ada waktu, tanda waktu jam, ada suara azan. 5. Orang yang mengira bahwa hari itu masih tanggal 30 Sya'ban padahal sudah masuk Ramadan. Dia pikir kayaknya belum puasa nih, belum mulai puasa, masih 30 Sya'ban. Ternyata orang-orang udah pada apa? Orang udah pada puasa. Dia nggak tahu. Emang nggak dapat kabar, umpamanya nih. Dia kebetulan nggak dapat kabar, nggak tahu tanggal. Orang-orang udah puasa, tapi dia merasa masih tanggal 30 Sya'ban, belum Ramadan. Maka ketika dia tahu, wajib apa dia? Nahan diri hari itu sampai maghrib. Tapi hari itu dia bukan puasa. Kehilangan puasa hari itu, maka wajib apa dia? Wajib qadha di bulan lain. 6. Orang yang berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika berwudu. Sehingga air tersebut tertelan. Gak sengaja tertelan. Nah, maka hari itu puasanya batal. Wajib apa? Wajib qadha dan wajib menahan. Kayak apa sih berlebihan itu? Begini. Kita tuh dibolehkan berkumur 3 kali dalam wudu. Kalau udah keempat namanya apa tuh? Berlebihan. Itu hitungannya begitu. Mamanya gini, kumur sekali, 2 kali, 3 kali. Udah. Kalau kumur 4 kali dan di keempat kalinya itu tertelan, walaupun nggak sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau umpamanya di hitungan pertama, hitungan kedua atau hitungan ketiga tanpa sengaja dan tidak berlebihan cara wudhunya, ada yang ketelan, nggak batal. Kenapa? Karena dia lagi jalanin wudhu. Dan itu wudhunya nggak berlebihan cara umurnya, nggak batal. Tapi kalau udah hitungan keempat, walaupun tidak berlebihan cara wudhunya, cara kumur nggak berlebihan, ketelan, maka itu jadi batal. Wajib qadha puasa itu dan wajib menahan. Bagaimana cara wudhu berlebihan? Pamannya gini, kumur. Ketelan, walaupun baru hitungan pertama, kedua, ketiga ketelan, maka batal. Kenapa? Karena cara wudhunya berlebihan. Cara berlebihan. Atau masukkan air ke hidung. Hisap betul. Ya. Walau baru hitungan 1, 2, 3, tetap jadi batal puasa. Kenapa? Karena cara wudhunya berlebihan. Itu yang kaitannya dengan puasa. Walhamdulillah. Dengan begitu selesai kajian zakat kita, fidyah dan kifarat atau kafar. Baik, ada pertanyaannya silahkan.
Pusing. Hmm. Hmm. Apa? Kiparat ya. 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 Yang pertama ini, perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya, yang mendapat keuntungan dengan cara ribawi. Bukan berarti keuntungannya ribawi. Maka zakat itu hanya pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Itu syaratnya tuh. Ada salah satu syarat bahwa uang yang diperoleh itu atau keuntungan yang diperoleh dengan cara yang halal. Oleh karena itu, kalau memang demikian, maka perusahaan tersebut harus memilah atau menghitung berapa modal dia, berapa keuntungan yang ribawi, itu dipilah. Keuntungan ribawi sekian. Singkirkan tuh keuntungan yang ribawi. Yang dizakatkan yang mana? Yang memang murni modalnya. Yang modal kan insya Allah harta halal. Ya. Maka modalnya itu yang dia keluarkan zakat. Sedangkan yang ribawinya tadi zakat. Kenapa? Karena riba itu kan diharamkan. Sedangkan zakat itu hanya pada harta yang dihalal. Hitungnya begitu. Yang kedua, soal kifarah uzma. Kifarah uzma itu hanya pada suami, Pak. Istri enggak. Kenapa istri enggak kena kifarat? Kifarah memerdekakan budak atau ngasih makan atau puasa. Urutannya memerdekakan budak, puasa, ngasih makan. Begini. Persetubuhan yang diwajibkan kafarah itu ialah persetubuhan yang sempurna dalam keadaan puasa. Berarti orang yang batal puasa sebelum dia bersetubuh yang sempurna nggak wajib kifarat. Kayak apa? Umpamanya nih, ini jadi ilmu nih. Ada orang yang maaf ya, mau menyetubuhi istrinya. Kalau karena dia ngaji, kalau bersetubuh dalam keadaan puasa, kena kafarah. Tapi kalau dia bersetubuh dalam keadaan batal puasa, nggak kena kafarah. Maka makan dulu dia. Tapi yang dipakai. Batal dulu dia. Atau dia musafir. Musafir kan boleh apa? Boleh nggak puasa. Nah dalam keadaan musafir itulah dia bergaul. Ya, kan? Bagaimana istri? Oh tadi hanya suami yang kena kafar. Definisi persetubuhan yang menyebabkan kafar itu adalah terjadi persetubuhan yang sempurna. Jima'an taman dalam bahasa fikih. Kalau tidak terjadi persetubuhan yang begini, kalau tidak terjadi tidak sempurna persetubuhannya, tidak wajib kafarah. Aswa istri nggak pernah wajib kafarah. Kenapa nggak wajib kafarah? Karena terjadi persetubuhan yang sempurna, istri itu sudah batal. Maaf ya, istri itu seorang wanita itu walaupun belum terjadi persetubuhan yang sempurna, dia sudah batal puasa. Kenapa? Karena masuk saja sedikit sesuatu ke dalam kemaluannya, sudah batal puasa. Sedangkan yang laki-laki baru kena sedikit, belum batal puasa. Karena belum apa? Belum sempurna persetubuhan. Apa sih sempurna persetubuhannya itu? Persetubuhan yang sempurna itu kalau alat vital suami itu sudah masuk seluruhnya, baru batal. Jadi si istri itu udah batal duluan puasa sebelum terjadi persetubuhan yang sempurna. Maka dia udah dalam keadaan tidak puasa. Sehingga nggak kena kifarat. Sedangkan si suami karena dia belum batal ketika baru sedikit, maka
belum kifarat tuh belum batal ya. Batalnya kapan? Batalnya kalau dia sempurnakan. Walaupun belum inzal, belum keluar sperma, tapi sudah sempurna masuknya, maka dia berarti membatalkan puasa dengan cara apa tuh? Persetubuhan. Di situ yang wajib kafarahnya. Maka si istri nggak akan terbebani kafarah uzma. Ya. Ini ada ya ilmu apa ya? Ilmu nyelip nih. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu kan. Ada orang yang mungkin berhelat. Wah, kalau gitu, batalin dulu. Ingat, kamu batalin puasa sengaja, itu dosanya utang, kodoknya nggak terbayar. Kenapa nggak terbayar? Coba, kalau kamu batalkan puasa dengan sengaja, kapan lo mau gantinya? Nanti bulan Syawal. Bulan Syawal kan bukan bulan Ramadan. Jadi nggak sama. Kamu puasa bulan Syawal nggak sama dengan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Syawal sebagai qada itu hanya menutupi ketidakpuasaan kamu. Tapi fadilah Ramadan tak ada. Kamu singkirkan, kamu abaikan, kamu jauhkan. Ketika kamu batalin dengan sengaja. Paham? Enggak apa-apa. Cuman kalau yang muda kata Ibnu Abbas haram. Yang muda itu berjumbu. Kenapa? Itu bakalan nggak kuat. Nahan apa? Nahan kelanjutannya. Ya. Kecuali kalau mungkin lu rantai. Kalau lu rantai, insya Allah nggak apa-apa. Ya, jelas ya. Ada juga ulama bilang gini, walaupun dia udah batalin puasa, tetap kena kafar. Kenapa? Ihtiroman, penghormatan kepada bulan Ramadannya. Jangan kalian anggap ringan, jangan kalian abaikan tuh Ramadannya. Walaupun Anda sudah batal puasa, tetap Anda kena kafar. Ada ulama yang bilang begitu. Ada benar juga. Kenapa? Karena jangan sampai ada orang sengaja batal puasa. Karena apa? Ingin bersetubuh. Kan jadi mengabaikan keagungan bulan Ramadan. Ya. Demikian. Ada lagi? Nggak ada. Cukup. Baik. Alhamdulillah. Maka dengan demikian kajian kita yang kaitan dengan zakat, fidyah, kifarat, insya Allah sudah selesai. Nanti mungkin kalau ada kesempatan wakaf. Ya. Mungkin Rabu depan ya. Bisa kan? Ya, Rabu depan saya siapkan kajian khusus wakaf. Ya, baik. Terima kasih. Kita dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Ahmad Qosasih atas ilmu yang tersampaikan. Alhamdulillah tuntas sudah pelajaran kita mengenai tentang zakat, kemudian fidyah, kifarat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan mengenai tentang wakaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di Zoom maupun yang berada di musola. Semoga ini menjadi khasanah ilmu pengetahuan untuk kita dan kita doakan semoga Kiai diberikan kesehatan dan bisa memberikan pelajaran kembali untuk kita semua. Mari kita tutup dengan alhamdulillah kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.